Mungkin langsung saja Ustadz Yusuf bisa langsung disampaikan. Monggo Ustadz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Founder PT An-Namirah, Ibu Nyai Jauharah yang saya hormati, Direktur Utama PT An-Namirah Travelindo, Haji Bagus Awaludin yang saya hormati dan seluruh staf. Tak lupa kepada seluruh jamaah PT An-Namirah Travelindo dimanapun berada. Seperti biasanya, sebelum kita awali pembahasan pagi ini dalam Mutiara Haramain, marilah kita berkirim Fatihah kepada Rasulullah, para sahabat, keluarganya, dan begitu juga para aulia, para solihin. Kita berharap semoga kita mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Ala hadinya as-salihah, al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah PT An-Namirah Travelindo yang saya hormati, pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam Mutiara Haramain di kantor PT An-Namirah Travelindo, dan semoga taufik dan inayah dari Allah selalu menyertai kita. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita semua bisa mengetahui jalan menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah PT An-Namirah dimanapun Anda berada, seperti biasanya pengajian pada pagi hari ini tetap masih menggunakan kitab Nasaihul Ibad karangan dari Syekh Nawawi dari Banten, mensyarahi kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan makalah, yaitu kata mutiara dalam kitab Nasaihul Ibad yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dari ungkapan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah yang pertama, bahwa beliau berkata, man dakhalal qabra bila zadin ay minal amali as-salihi fa kana raqibal bahra bila safinatin. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa barang siapa yang masuk ke dalam kubur, dalam arti meninggal, bila zadin dengan tanpa membawa bekal. Yang dimaksud bekal adalah aiminal amali as-soleh, bekal yaitu amal perbuatan yang baik, amal soleh. Fakana raqibal bahra bila safinatin, maka dia seperti halnya orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Maksudnya apa? Fayuhriku ghurqan la khalasalahu. Maksudnya bagaikan
orang yang mengarungi samudra tanpa menggunakan perahu, yaitu yuhriku ghorqan la khalasolahu. Dia akan tenggelam, ya. Dia akan tenggelam, betul-betul tenggelam yang mana tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya dalam arti illa bi la khalasolahu illa biman yunkidu. Dia akan selalu tenggelam sampai pada ada yang memberikan pertolongan. Diteruskan lagi Rasulullah bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya Rasulullah bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith. Tidak ada orang yang mati dalam kubur kecuali seseorang seperti seperti orang yang orang yang tenggelam dan dia meminta pertolongan. Ay at-talibu li ayyughotha, selalu minta pertolongan. Jadi para jamaah PPA Namirah, orang yang sudah mati, orang yang sudah dimasukkan dalam kubur, diibaratkan seperti orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu, ngelangi. Tapi seberapa lama ngelangi itu kemampuan manusia, dia akan tenggelam. Dan tenggelamnya ini tidak ada kesudahan kecuali ada yang menolong. Rasulullah mengatakan tadi, tidak ada orang yang mati ya dalam kubur kecuali mereka seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Para jamaah bid'ah namirah yang dirahmati Allah, yang namanya kematian itu pasti semuanya akan mati. Semua makhluk atau ciptaan Allah itu pasti ada rusaknya. Dan kematian itu tidak bisa dihindari. Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun engkau berada, kematian akan menjemputmu, walaupun engkau di dalam benteng yang sangat kokoh. Lah, Rasulullah bersabda, kematian itu, Abu Bakar juga mengungkapkan bahwa kematian orang yang masuk dalam kubur, kematian, mengalami kematian itu seperti orang yang tenggelam, yang minta pertolongan. Dan orang yang sudah mati itu yang bisa menolong adalah 3 hal. Seperti hadis Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin. Jikalau anak manusia itu mati, semua amalnya itu terputus kecuali 3 hal. Ini sering sekali kita dengar. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Yang kedua shadaqatun jariyatin. Yang kedua aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. 3 hal yang masih mengalir, yang bisa menolong amal, yang bisa menolong manusia lek sampun sedo. Yang pertama apa? Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mau mendoakan. Kita bahas sedekah jariyah. Sedekah itu memberikan kebaikan, jariyah yang mengalir. Mengapa dikatakan jariyah? Karena apa yang disedekahkan ini adalah berupa aset, yang mana aset itu yang mana aset sedekah itu masih utuh walaupun sudah mati yang mensedekahkan. Seperti mensedekahkan bangunan masjid, bukan hanya masjid,
tapi buat jalan. Mbak Lia punya pinggire pekarangan masih luas, ternyata di situ ada ada jalan yang mana umpama dibuatkan jalan itu akses masyarakat itu lebih mudah jikalau sebagian tanah milik Mbak Lia ini diwakafkan. Ketika Mbak Lia nanti mati, sepanjang jalan ini masih digunakan, maka ini menjadi pemasukan amal baik, pahala bagi Mbak Lia yang sudah mati. Bukan hanya itu saja, umpama ada pembangunan musola, kita ikut apa? Ikut kerja bakti, ngangkat botol, ngangkat luluh, kemudian ikut ditaruh di situ. Sepanjang musola ini masih berdiri tegak, maka orang yang tadi walaupun hanya ngangkat satu ember, ya, satu ember berapa butir botol, itu kalau dia mati itu pahalanya masih mengalir. Makanya dulu saya pernah ngaji dengan guru saya, usahakan orang hidup itu punya sedekah jariyah. Ada pembangunan sekolah, ya, sekolah pendidikan, nyumbang semen 1, 2, atau nyumbang batu batanya 1, 2. Itu nanti sepanjang bangunan itu masih kokoh berdiri, maka pahala itu masih tetap mengalir. Makanya usahakan dalam hidup ini kita punya investasi, yaitu terutama investasi berupa sedekah jariyah. Sampai-sampai kalau dalam Imam ini berbicara tentang orang yang sudah mati, dalam Al-Quran dijelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahad min qabli ayyatiya ahadukumul mauta ayyatiya ahadukumul mauta. Nafkahkan dari rizkimu sebelum datang kepadamu kematian. Fayaqulu, maka orang yang sudah mati, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa as-saddaqa wa akun minas solihin. Dalam Al-Quran, ya, surat Al-Munafikun, Allah memerintahkan, nafkahkanlah rizkimu, ya, sebelum kematian itu datang kepadamu. Ya, sebelum datang kematian itu kepadamu. Fayaqulu, kalau sudah datang, maka orang yang di dalam kubur ini akan ini diceritakan dalam ayat tersebut lanjutannya, muni wong sing wis mati kurang menafkahkan hartanya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, jikalau engkau memberikan mundur sedikit saja, sak menit saja waktu kepada saya, maka saya akan sedekahkan, akan saya nafkahkan hartaku, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Ayat ini menjelaskan tentang betapa penyesalan orang yang sudah meninggal, ya, sudah meninggal. Makanya sedekah jariyah ini nanti yang akan menolong manusia ketika sudah di alam kubur. Makanya kadang itu ada orang yang prinsipnya itu, ya Allah, aku mati ini dalam keadaan sugih lah. Mati ini penting aku mati itu sugih. Akhirnya eman-eman untuk dijariahkan kepada fakir miskin, atau ya kebutuhan sosial, ya, di sekeliling kita. Nah, makanya sedekah jariyah ini usahakan manusia, terutama orang muslim, orang mukmin, itu isok diusahakan sebelum mati duwe sedekah jariyah. Banyaklah di pinggir-pinggir kita, saudara-saudara kita, kalau bisa jariyahnya ada. Jadi umpama di situ ada panti asuhan atau asrama panti jompo, ikut bangun apanya, ngasih semen, ngasih batu bata, sak mampu-mampunya. Kalau ada pembangunan masjid ataupun musola, di situ ikut nyumbang semen 1 sak 2 sak.
Jadi maka berbahagialah orang-orang muslim mukmin yang sekarang sudah menanam pahala, menanam amal kebaikan yang nanti akan selama lama-lamanya ya sampai hari kiamat, dan ketika sudah kiamat hari akhir itu bisa memanen hasilnya. Harta itu yang kita dapatkan, harta, uang yang kita dapatkan, yang saya dapatkan itu kalau tidak disedekahkan, uang ini akan habis. Ya, uang ini akan habis, harta ini akan habis. Tapi ketika harta yang kita miliki atau jabatan yang kita miliki, kedudukan ini yang kita miliki, kita nafkahkan di jalan Allah, harta yang asalnya itu akan rusak, akan menjadi abadi. Ya, wa ma indallahi baqin, dalam ayat Al-Quran. Apapun yang ditujukan kepada Allah, dinafkahkan, infakkan kepada Allah, maka akan selama-lamanya. HP ini katakan uang 2 juta. Ini kalau saya pakai, tak gawe dolen nang Malang, satu keluarga, anak istri saya, mertua saya, nang Malang sehari minggu saja nang Malang. Sebelum dari Malang kita mampir Batu umpamanya. Di Batu itu banyak lesehan-lesehan. Makan di situ, sekali makan habis 350. Ya toh? 500. Tapi kalau harta ini uang 2 juta ini saya sedekahkan, uang ini yang asalnya itu akan rusak, dia akan abadi selama-lamanya di sisi Allah. Wa ma indallahi baqun, ya. Jadi apa yang dinafkahkan, diinfakkan bertujuan untuk Allah akan selama-lamanya. Sedekah itu jika tidak disedekahkan, ini uang tetap menjadi 2 juta. Tapi kalau uang ini disedekahkan, diinfakkan menuju jalan Allah, maka uang ini bukan menjadi 2 juta lagi, tapi akan lebih. Ya kan? Nah, banyaklah tentang ayat-ayat Al-Quran yang menanam satu untuk sedekah maka akan cukul bisa tuh biji sedekah ditanam maka akan cukul 100 apa itu namanya? Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Makanya sedekah jariah itu sangat penting. Jadi ojo sampai kalau kata guru saya dinasihati, ojo sampai wong urip iku sadurunge mati gak duwe sedekah jariah. Diceritakan Mbah Soleh nih, Kutorejo itu, saya dari guru saya juga. Mbah Soleh itu siapa ingat saya? Itu di zaman dahulu itu beliau itu buat buat jalan. Sekarang jadi jalan raya. Itu miliknya Mbah Soleh zaman dulu. Jadi tiap hari itu pekerjaannya gawe dalan. Itu sampai ada 2 kilo setengah. Ya, 2,5 kilo. Lah zaman waktu itu masyarakat mbah damel nopo kok dina-dina kok nggawe dalan kaya apa gak ditanduri ae malah digawe dalan. Kata Mbah Soleh, aku niku gawe niku ya gawe buat jalan itu cek dadi jariahku. Jangankan orang lewat, ono anjing kerek, kok ono kerek, ono asu liwat kene sikile gak kecekluk, iku lah kowe soleh pahala. Seperti itu, iku aku soleh pahala. Sampai seperti itu ya. Jadi sampai seperti itu. Jadi makanya Rasulullah bersabda, orang yang mati dalam kubur, sudah dalam kubur seperti orang yang tenggelam, yang meminta pertolongan, pertolongan itu tidak ada kesudahan kecuali ada yang menolong. Si menolong apa? Ya amal soleh. Lah orang manusia itu jikalau mati amalnya semuanya terputus kecuali 3 hal. Apa kata Rasulullah? Pertama sedekah jariah. Tadi kita sudah panjang lebar. Kalau sedekah jariah di An-Namirah ini punya Jawara itu punya yayasan sosial dan pendidikan. Nah, di situ banyak
ada anak yatim, ada banyaklah di mana di Yayasan Al Hidayah ya. Al Hidayah itu banyak sekali seperti apa, memang menampung untuk apa, usaha sosial kemasyarakatan. Ini bisa dititipkan kepada An-Namirah atau Yayasan Al Hidayah yang ada di sini, milik dari Ibu Nyai. Nah, seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, amal apa yang masih bisa berlanjut walaupun manusianya orangnya sudah mati? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Saya menyampaikan kepada murid saya, tawurui alif ba ta ta jim, tawurui, kita ngajar pada anak kecil diurui maca Fatihah. Kita mati, gurunya sudah mati, tapi ketika anak itu sebab Al-Fatihah, sebab gurunya bisa membaca Al-Fatihah, setiap kali anak ini membaca Fatihah, gurunya yang sudah mati akan tetap mendapatkan pahala. Makanya lek muru arek cilik aja sing elek. Muru arek cilik niku sing apik. Ketika anak kecil ini, seorang ibu itu ndudono anake tidak kalau keluar tidak menutup aurat, tidak nutup aurat, tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat, ya, tidak menghindari perkara yang diharamkan oleh wanita. Kok anak niki wau nyonto gede nih kaya ibu mati anake nyonto, ibu ke rembesan dosa. Karena yang dilihat siapa? Yang dilihat adalah ibunya. Bapak nggih ngoten. Bapak itu lek ndudono nang ngarepe anak itu perbuatan yang buruk, kemudian dicontoh, melekat dari melihat, dipikir sama anaknya masuk dalam hatinya, nonton perbuatan bapaknya, itu kok anak nanti melakukan keburukan yang dicontohkan bapaknya, maka bapaknya walaupun mati dosanya tambah. Kok iso mati dosanya tambah? Ya sebab itu. Kebalikannya, kok bapaknya murui Fatihah, murui nyontono sholat, setiap 5 waktu itu anak itu berak-berak sholat, dijak sholat, kok anaknya nanti beranjak dewasa kok sholat terus, mergo pengaruh dari orang tuanya yang selalu melakukan sholat 5 waktu, maka orang tuanya ya oleh tambahan pahala walaupun sudah mati. Makanya ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat ini walaupun yang ngajar sudah mati, jikalau yang diajar ini melakukan kebaikan maka pahalanya itu bertambah. Ini yang nolong manusia dalam kubur, ya, dalam kubur ini yang nolong amal-amal seperti ini, atau amal-amal soleh yang dulu dia lakukan ketika masih hidup. Makanya banyaklah amal soleh. Yang ketiga, amal yang masih mengalir untuk orang yang sudah meninggal. Waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Anak soleh sing ndongakno wong tua. Lah, dulu ada cerita. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Auliya, jadi rajanya para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani, didatangi seorang pemuda. Pemuda itu kalau dalam kamus Arab ya, yang dinamakan syabab atau pemuda itu yang umurnya 40 ke bawah. Itu diceluk syabab itu pemuda. Jadi umur kok 40 ke bawah itu kalau dalam kamus itu adalah pemuda, 40 ke bawah. Tapi kalau sudah 40, 41 itu manggilnya bukan syabab itu pemuda, tapi udah syekh itu wong tua.
Lah karek jenengan sekarang itu umurnya wis piro? Lah wis 41 dadi wis duduk pemuda mana? Wis tua. Saya masih pemuda ya, saya masih 37 ya, 37. Masih muda, tapi 3 tahun lagi wis tua, wis tua. Didatangi Syekh Abdul Qadir Jailani, didatangi Syekh, saya itu ingin sedekah, saya itu ingin sedekah, tapi sedekah untuk orang tua saya. Orang tuanya sudah meninggal. Terus, tapi saya itu nggak punya uang, saya. Gak duit duit belas, kula niku kepingin ndongakno wong tua kula. Ndonga tok nggih bendina ndonga, tapi kula niku kepingin sedekah. Tapi sedekah itu untuk tujuannya orang tua. Ya sudah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu nang pasar Mojosari. Napa nang pasar Mojosari? Mboten gak ada duit. Kamu di sana nanti nang nggone sampah-sampah. Terus wis kulo ndolek kulit-kulit semangka, ndolek napa kangkung-kangkung sing diguwak, ndolek kubis-kubis. Akhirnya si pemuda ini nang pasar. Di pasar ternyata di situ ono kulite semangka. Lek itu kadang semangka bosok-bosok pasar buah itu dijukoi ambek dhek. Gawe no terus gawe nopo saya? Wis kulo pakakno wedhus ta pakakno pitik-pitik nggo dalan-dalan iku. Akhirnya dia mengumpulkan kulit semangka, ya, semangka itu sebenarnya banyak, cuma dia pilih yang semangka saja karena gampang. Nah, dia bawa, dia jalan, ono pitik dikei kulitnya semangka bosok, ono napa niku wedhus. Semangka ini diunjalno, ono napa niku keledai, ono unta diunjalno. Akhirnya apa? Setelah hari itu dia ngasih makan hewan-hewan yang di jalan-jalan itu, bengine ku ngipi. Ngipi apa? Ngipi ternyata ketemu wong tuwane. Ketemu wong tuwane sing sedo, wong tuwane. Dirawangkul. Alhamdulillah nak, matur suwun. Matur suwun. Aku mau kirim semangka ngene ngono. Kok ya pas aku kudu arep semangka. Ternyata sedekah yang seperti itu ya, sedekah seperti itu ternyata ini adalah bentuk ungkapan Rasulullah waladun sholihun yad'ulah. Lan dongakno wong tuwa iku kok ndonga kene tok ya tidak. Makanya kita punya budaya sedekah untuk orang tua, nyelameti wong tua. Toh walaupun ada sebagian golongan orang muslim yang tidak meyakini itu. Ya enggak apa-apa, gak selamatan ya enggak apa-apa, duwe woto. Tapi kita meyakini bahwa kalimat waladun sholihun yad'ulah, doa itu bukan spesifik pada hanya doa gini saja. Karena doa ini kalau dimaknai secara umum, doa ini adalah termasuk amal soleh. Lalu amal soleh, ikut di bawahnya amal soleh itu bukan hanya mendoakan saja. Bantu orang di jalan, bantu masjid. Umpama contoh, aku tak melok kerja bakti bangun masjid, bangun jembatan. Tapi tenagaku iki ganjarane tak gawe wong tuaku sing wis sedo. Itu bisa. Ya, itu bisa seperti itu. Ya, itu bisa seperti itu. Jadi doanya anak soleh, ya. Makanya anak soleh itu penting. Mergo napa? Arek sing soleh niku penting mergo apa? Ketika nanti kita sudah meninggal, anak soleh iki jek eling ambek wong tuane. Coba anak kita tidak menjadi anak yang soleh, akan lupa. Wong tuane sugih, anake gak patek soleh, gak patek eling salat, apa maneh gak tahu salat, kapan eling wong tuane? Ya padahal orang tua yang sudah meninggal itu bagaikan mengarungi samudra dengan berenang tenggelam tanpa ada kesudahan. Maka didadekno anak soleh itu sangat penting. Tujuannya untuk itu. Tujuannya untuk itu. Jadi jangan membayangkan anak kita baca Fatihah saja
Tidak bisa. Jangan dibayangkan seperti itu. Naudzubillah ya, naudzubillah. Jadi saya ulangi lagi, ya, saya ulangi lagi. Orang yang sudah meninggal, ya, mati, itu seperti wong sing kerem nang laut. Kan sing nulung ku amal soleh. Lah, amal soleh yang masih bisa mengalir itu 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mau mendoakan. Dalam kitabnya Imam Nawawi, dalam fatwa Imam Nawawi, ya, saya pernah membaca, jikalau ini bakti seorang anak membalas, ya, bakti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal, itu salah satunya adalah apa? Mendoakan orang tua, bersedekah untuk orang tua. Ya, biasanya kita kalau ketika masih hidup dengan orang tua kan mesti pernah sekali 2 kali masalah, ya, cekcok dengan orang tua, gak cocok, itu kan hal yang biasa. Lah, untuk bales bekti kita ketika orang tua sudah mati, ya Allah, aku biyen zaman diurip gelek tukaran ambek emak, umpama seperti itu. Saya jelaslah dengan emak pernah sekali 2 kali. Lah, itu untuk membalas bakti, untuk membalas bakti itu, sampai emak mati rek aku kurang jaluk sepuro kok, bayar umpama aku diketul sampai emakku mati aku cek berdedek. Lah, itu caranya apa? Ada 3 dalam kitab fatwa Imam Nawawi, ada 3. Ingat saya. Lama saya baca itu, saya bisa ingat. Pertama adalah mendoakan orang tua. Mendoakan itu ya jaluk sepuro. Nah, kemudian yang kedua adalah marani. Nah, ini bentuk birrul waliden, ya. Birrul waliden itu bakti kepada orang tua yang sudah mati. Yang kedua itu silaturahim ke konco-koncone wong tuane awak dhewe. Dadi marani koncone bapak ibu awak dhewe sing tasih urip. Niku termasuk birrul walidene anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi mendoakan termasuk juga sedekah, doa dan sedekah. Yang terakhir nggih kuau. Napa? Jenenge marani konco-koncone wong tua. Iki bentuk birrul walidainnya anak, ya, kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan ini banyak sekali terjadi. Kurang sampai dulu aku pernah musuhan sampai wong tua aku dhewe, ya, sampai mati, ya, kurang sempat jaluk sepuro, umpama seperti itu. Jadi dalam fatwanya Imam Nawawi, dalam kitab fatwa Imam Nawawi, itu tadi ada 3 cara itu tadi. Waladun sholihun yad'ulah. Para jamaah bid'ah namirah yang dirahmati Allah. Jadi tadi kita di awal tadi Allah menjelaskan dalam ayatnya, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kematian itu akan selalu menjemputmu dimanapun engkau berada, walaupun engkau dalam benteng yang kokoh. Bagaimana kita tidak iman dengan Allah? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang namanya kematian itu jelas. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, iki ngomong kepada wong sing kafir. Tapi ini juga kita renungkan kepada diri kita. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana engkau mengingkari Allah? Wa kuntum amwatan, sedangkan dirimu itu sebelumnya tidak ada. Ya,
Fa'ahyakum, kemudian menghidupkan kamu. Kayak kula Mbak Lia kan sadurunge gak ono. Mati kan gak ono. Kemudian menghidupkan. Tsumma yumitukum, setelah dihidupkan dimatikan. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi. Jadi mati ku ya gak ono. Kemudian fa'ahyakum, dihidupkan. Yumitukum, dimatikan. Sing terakhir yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mati, urip, mati, urip maneh, tsumma ilaihi turja'un, dan kepada Allah awak dhewe menungso kabeh makhluk iki balik ning Gusti Allah. Jadi bagaimana kita bisa kufur dengan Allah? Ngomong ini asli ayat ini adalah ditujukan kepada orang kafir zaman dulu. Tapi itu cocok gawe awak dhewe sing mukmin. Ya apa awak dhewe iki gak temen oleh dadi kawulane Gusti Allah. Kok awak dhewe ambek Gusti Allah iku sembrono ambek perintah Gusti Allah. Ya. Jadi kufur itu bukan kufur keluar dari Islam. Kufur itu maksudnya merusak sesuatu sing menjadi perintah Allah. Jadi bukan keluar dari Islam, tidak. Ono perintah taat tapi gak pakai taat, tapi kan muslim. Jadi bukan berarti keluar dari Islam. Kaifa takfuruna billah. Ya apa umpama makna bebasnya digawe ngene ae. Ini bukan mufasir ya, menurut makna bebas saya saja. Ya apa awakmu iku gak temen ning Gusti Allah. Padahal awakmu biyen iku gak ora dionokno. Sing enokno sapa? Gusti Allah. Mari ngono mati, mari dionokno maneh. Awakmu katene gak temenan oleh ibadah dadi wong soleh. Sedangkan yang mewujudkan kamu adalah Allah. Lah, sangune wong urip niku nggih ten kehidupan ini. Ini sebagai bekal kita ketika nanti menghadap Allah. Semuanya dipertanggungjawabkan. Dalam surat Yasin dijelaskan mulutnya dikunci, semuanya dikunci, dan seluruh anggota tubuh ini akan ngomong dewe-dewe. Mulut ngomong dewe-dewe. Kula bilang, kula tahu digawe ngeten kerasane niku kerasane lho. Atine aku gak ngono. Tapi lambene niku bersaksi. Mata iso ngomong dhewe. Ketika hidup kula biyen umur sakmene tanggal sakmene jam sakmene detik sakmene nguasno niku. Ngomong dhewe, kuping barang iki semuanya bersaksi. Tangan niki biyen nggih kula damel mangan, nggih kula damel ngeten. Ini nanti akan dipertanggungjawabkan ketika kehidupan yang selanjutnya. Ini dalam Al-Quran seperti itu. Tetapi kalau kita ngaji, didalamkan lagi, ngaji nopo ilmu torekot hakikat, ilmu torekot, niku manusia itu diciptakan, niki wau ayate kan mati ku gak ono mari ngono ana, mari ngono mati mari ngono ana. Tapi lek ngaji hakikat, ngaji torekot, manusia itu kan sing iso niki lho Mbak Lia. Menungso niki tahu tak jelaskan kok ning sampean. Kepada jamaah pernah saya jelaskan itu. Manusia itu diciptakan rohnya. Roh itu kan hidup. Itu zaman azali. Zaman pertama kali Allah nulis nanti itu akan seperti ini seluruh makhluk. Ya. Roh itu hidup. Saya yang ngomong ini bukan lambe saya. Lambe ini hanya media untuk cek metu suarane, tapi yang saya hidup, saya sekarang melihat kesadaran saya ini adalah roh saya. Jadi tubuh ini adalah media untuk ungkapan itu. Jadi kalau ngaji di unggah nomane ngaji torekot hakikat, itu roh itu diciptakan Allah hidup. Kemudian dilahirkan ke dunia dalam bentuk
seperti saya. Roh iki lek ngarani justru sekarang ini roh ini kependem. Kependem apa? Kependem jasad. Dan roh itu selalu hidup. Ada beberapa hal yang Allah itu menciptakan abadi. Arsy, surga, neraka, roh. 4 hal. Iki abadi. Dan kesadaran kita saat ini, kalau sadar saat ini saya di hadapan kamera, Mbak Lia sekarang sadar di hadapan kamera, kesadaran ini sampean ini nanti di alam kubur itu sampai sadar kayak ini. Nanti ketemu malaikat ya kesadaran ini kayak saat ini. Jasad kita sudah kita tinggal. Banyak kalau dalam versi apa itu kita ngaji ilmu thariqah dan menuju ke hakikat, sebenarnya roh sing ngomong ini duduk ilat ini media roh untuk mengungkapkan. Jadi roh kita ini sekarang justru hidup kita saat ini sing rupa jasad ini adalah roh sing terkubur, mati aslinya sekarang. Ketika nanti jasad ini mati, ketika nanti sudah waktunya mati, roh ini hidup dan itu hidup terus ngalami kabeh. Nanti setelah kematian di alam kubur, roh ini tahu kesadarannya ya kayak saat ini saya pegang kertas. Cuman keluar dari jasad kita. Iya, jadi sadarin Mbak Lia sekarang, ini kesadaran bukan tubuh sampean. Jadi tubuhnya hanya media. Lidah ini adalah media roh saya untuk mengungkapkan yang ada dalam diri saya. Iki ngono. Jadi makanya roh itu hidup. Justru kehidupan sekarang ini roh kita ini malah terkubur. Hidupnya betul-betul hidup nanti kalau sudah meninggalkan jasad. Tetapi ketika kehidupan ini roh ini masih dalam jasad, ini membutuhkan apa? Amal soleh. Ya kita dikasih waktu umur ya umumnya 65 tahun lah, ya kan? 65 tahun ini kita gunakan yang sebaik-baiknya. Karena apa? Kehidupan setelah meninggalkan jasad ini lebih lama lagi. Lebih suwe mana? Di alam kubur saja wong umumnya urip 65 tahun dalam kubur. Kira-kira kiamat 60 tahun lagi? Tidak. Belum tentu. 100 tahun lagi? Belum tentu. Bisa lebih. 200 tahun lagi? Belum tentu. Sedangkan umur kehidupan ini hanya 65 sampai 70 tahun. Paling 75, 80 tambah hidup tapi kayak orang gak hidup. Gitu. Wis tambah susah. Makanya ada kesempatan kita diberikan Allah kehidupan roh ini dalam jasad, ini kita gunakan untuk yang sebaik-baiknya. Karena untuk apa? Sebagai bekal sangu ketika nanti menuju kehidupan sejati. Bener. Mana kadang-kadang dewi kan ngono ngajine wong-wong sing dukur-dukur iku urip sejati. Maksudnya apa? Urip sejati itu maksudnya hidupnya roh ini. Karena roh ini diciptakan Allah abadi. Jadi sebelum kita lahir, roh kita sudah hidup. Mlebu nang jasad, iki justru malah kekubur. Ngono lho. Mari ngono kita mati meninggalkan jasad iki kehidupan sejati, dia akan abadi selamanya. Karek ketika kehidupan selama 65 tahun itu nggawa amal soleh apa ora? Ngerti tempat baliknya kepada Allah apa tidak? Makanya urip sejati ku ya roh kita. Dan kesadaran kita nanti saat ini ketika kita nanti mati ya sadar kayak ngene iki. Karek pas mati wingi aku duwe amal soleh kagak. Iku nanti yang akan dibawa untuk kehidupan selama-lamanya. Karena roh niku termasuk makhluk Allah yang diciptakan abadi. Jadi yang mati hanya jasad. Maka di jasad niku pertama lucu, kaitan lucu tambah gede ya rada lucu. Baru gak patek lucu, baru lu jengkelno gitu. Wis ketok dewasa, wis dadi wong rapi duwe anak, tambah tuwek. Tambah sayek, tambah lemprok. Makanya jasad ini habis.
Dan itu seluruh makhluk, bukan hanya wujud anggota tubuh manusia, tapi begitu juga harta. Makanya harta itu biar menjadi abadi dan berkembang, disedekahkan. Jadi kehidupan sejati itu Mbak Lia, kehidupan sejati adalah kehidupan setelah mati. Iki roh, mantuk kok gini lahir, iki kekubur, padahal sing lahir kasih sing iki, sing roh ini lho, diciptakan Allah zaman azali, iki hidup sejati, dan awak dewi sadar ya saiki, gini hidup, tekok gini mati, iki hidup, sing asal itu kok gini, iki terus, ya sadari saiki, engkau awak dewi nemoni surga dan neraka, nemoni kematian, nemoni malaikat, nemoni Gusti Allah. Bekale apa? Bekale ya ketika roh kita di dalam jasad. Nah, jasad ini digawe manfaat apa ora? Digawe napa niku amal soleh apa tidak? Ya iki engko. Dadi golek sangune niku nek swidak tahu. Tapi Gusti Allah niku saking Rahman Rahime, welase Gusti Allah, Maha Pemurahnya Gusti Allah, amal sak titik ditatekno gawedhe. Ya mereka napa perjalanan hidup di dunia ini loh. Iku mek titik daripada perjalanan setelah itu. Jadi hidup yang sejati adalah kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah mati itu padha karo kehidupan loro sebelum dilahirkan ke dunia. Sebenarnya padha ya, Mbak. Iki roh. Mengulang ngoten Yesus. Hah? Mengulang. Ya kan bahwa ini zaman azali sudah ada rohnya Mbak Lia. Mlaku kan ning kene hidup. Roh niki mlebu nang jasad selama 65 tahun. Iki mlaku terus. Oh ning kene mati. Wis mari mati ya mlaku roh terus. Padha lho, Pak. Padha. Wis ana dhisik roh. Ya sadari saiki lho. Mari lahir bayi. Mari mati. Mari mlaku maneh ya iku padha roh iki. Roh itu roh. Lah sing ngekek roh, sing gawe roh ya Gusti Allah. Lah sangune ya umur kehidupan di dunia ini untuk hidup selamanya. Untuk hidup selamanya. Itulah jadi perjalanan kehidupan manusia itu sejatinya sing ngomong iki ya roh ya awak dhewe. Dulu sebelum kita lahir kita sudah ada. Cuman sadari dikai akal iki ya. Akal jasad. Tapi kok setelah mati kita sadari awak dhewe koyok sekarang kita di hadapan kamera. Sadarnya kita sekarang seperti halnya di hadapan kamera. Nanti setelah mati di kuburan, sadarnya kita sekarang saiki bae lagi kuburan. Ya iku padha wis. Tapi itu lebih medeni. Lek gak duwe amal soleh. Luwih medeni maneh. Lek gak duwe amal soleh. Makanya mulai sekarang gunakan hanya untuk yang bermanfaat. Elek-elek wong, gak seneng ambek wong, gregeten ambek iko, iri meri ya karena manfaate. Buang-buang waktu guys. Iya, buang waktu saja. Lebih baik kita melakukan yang baik bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi sekeliling kita. Makanya khairukum anfa'ulin nas. Dawuh Kanjeng Nabi, sebaik-baik kalian itu sing manfaat gawe wong liya. Karena dia kok sanguni setelah kehidupan sejati. Ya balik nang asal maneh wa ilaihi turja'un. Ayate wa ilaihi turja'un. Kok balik maneh ning Gusti Allah. Dadi ki roh, Mbak. Makanya pipi saya yang sekarang ganteng kok setelah kurang tahun kok tua ya wis ganteng maneh. Wis ditinggal tapi roh itu tetap. Yes. Semoga bermanfaat, nggih. Semoga bermanfaat. Ini panjang kalau kita cerita tentang kematian itu panjang sekali. Ya nanti disambunglah kapan-kapan. Semoga bermanfaat para jamaah PT An-Namirah Travelindo dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap iman,
Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan kemudahan, ditetapkan dalam jalan selalu beramal soleh, ya. Kita ditetapkan Allah selalu dalam kebaikan, selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup. Kalaupun ada pertanyaan, kurang 5 menit. Tidak apa-apa, agak mundur sedikit karena tadi mulainya memang agak mundur ya Ustaz. Iya dah. Oh, ya udah enggak apa-apa. Jadi terima kasih Ustadz atas penjelasannya, sangat dalam ya Ustadz. Jadi mengingatkan kita semuanya akan hidup ini sementara, terus waktunya juga pendek sebenarnya gitu. Iya. Iya. Tapi tidak terasa. Gak kerasa. Okay. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz dari penanya online. Yang pertama, bagaimana jika ada seseorang tidak memiliki anak, terus dia juga tidak memiliki harta ataupun ilmu, bagaimana cara kita untuk bersedekah? Harta? Tidak punya anak, tidak punya ilmu yang bisa disampaikan, terus tidak memiliki harta, terus bagaimana cara kita untuk bersedekah? Oh, oke. Seperti apa yang dawuhkan Rasulullah dalam, kalau tidak salah, Arba'in Nawawi. Kalau lafadznya saya lupa, tapi maknanya saya ingat. Jikalau kalian tidak bisa bersedekah dengan harta, maka bersedekahlah dengan tenaga. Jika gak iso tenaga, ya bersedekahlah dengan senyuman. Allah itu maha pemurah. Allah umpama kok memberikan seseorang itu harta gak duwe, anak gak duwe, ya Allah akan menilai dari sisi yang lain. Apa? Jikalau wis gak dikai harta, gak duwe anak, Allah masih bisa memberi kesempatan sedekah dengan tenaga. Atau paling tidak menyakiti orang lain. Atau juga lagi, sing besar lagi, gak duwe harta, gak duwe anak, ya, gak duwe harta, gak duwe anak, lebih besar lagi, ridho dengan takdir Allah, itu sebuah keistimewaan. Jadi tidak harus sedekah itu bayangan kita kan selalu memberi, tidak. Ridho, dengan menerima apa yang sudah diberikan Allah, itu sebuah keistimewaan. Jadi bukan berarti ya memang secara sederhananya kita berpikir orang itu sedekah harus dalam bentuk memberi. Isok sholat, memberikan senyuman kepada orang lain, bersikap baik pada orang lain, itu juga keistimewaan di sisi Allah. Jadi Allah itu maha pemurahnya sampai segala sudut kehidupan, kecil sekali, besar, sampai yang terkecil sekali, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti orang yang selalu bersedekah niku iso diterima. Maksudnya iso betul-betul hanya karena Allah. Ono sing gelek sedekah tapi ya ada tendensi lain. Ya, tidak murni karena Allah. Jadi ridho dengan apa yang diberikan Allah, ini adalah sebuah keistimewaan dari Allah, dan itu mungkin dengan ridho ikhlas dikai hartai pas-pasan, ya, kemudian dikai gak duwe anak iso ridho, ini bisa mengantarkan menuju ridho Allah, ya. Lek ridho Allah ya jenenge oleh ridhani Gusti Allah, ya enak dunia maupun akhirat. Makanya Rasulullah kenikmatan yang sangat besar ini Rasulullah bersabda, dikai iman, kemudian yang kedua warizkuhu kafafan, rezekinya pasan. Jadi anugerah besar itu iman, kemudian diberi rezeki yang pasan. Pas itu ya pas, ya cukup gawe mangan, cukup digawe umroh, menjadi wong. Sekarang kan istilah cukup itu cukup semuanya. Tapi memang bahasa Rasulullah warizkuhu kafafan, rezekinya pas. Saya bilang pas-pasan ini saya ngikut
Guru saya yang mengartikan seperti itu. Makanya wong sing gak patek duwe harta, jangan berkecil hati. Justru ridho dengan pemberian Allah. Ini sesuatu yang sangat istimewa di hadapan Allah. Belum tentu orang sing duwe akeh harta akeh bisa ridho dengan apa yang diberikan Allah. Tidak mungkin kan, orang tidak punya ujian, tidak punya masalah, tidak mungkin. Semuanya ada ujiannya dan ada kadarnya. Dan yang tahu kadarnya itu adalah Allah. Keridhaan Allah, kadarnya adalah Allah. Jadi sebenarnya hal kecil pun bisa jadi sedekah ya Ustaz? Ya iyalah. Tanpa harus menggunakan harta. Tanpa harus menggunakan itu. Sampai banyaklah hadis-hadis dawuh Rasulullah yang menjelaskan tentang iku. Sapa wong sing isu-isu tangi, duwe niat gak kepengin nglarani tanggane. Iku Termasuk sedekah. Sedekah. Dan itu menjadi keistimewaan. Ya, menjadi ada pahalanya tertentu. Ada yang hadisnya ghufira lahu ma taqaddama. Sampai sapa wonge sing tangi isu gak duwe niat aku dene iki moh nyakiti tanggoku moh wis pokoke moh minder teko iku. Iku dosanya diampuni Allah. Lho ngono tok. Nah, seperti itu ya. Itu sifat dermawannya Allah, pemurahnya Allah kepada hambanya. Dan pun jelas ya. Terus ada pertanyaan kedua lagi Ustaz. Sumber dana ketika kita akan bersedekah, tapi sumber dana yang dihasilkan itu haram Ustaz. Mulai dari judi misalnya atau menang lotre seperti itu, tetapi diniatkan untuk membantu fakir miskin. Ya. Terus apakah itu termasuk sedekah jariah ya Ustaz? Kalau secara fikih ya, hukum formal ya, hukum formal kita, orang sedekah kan memberi. Yang diberi ini mendapatkan kemudahan karena setelah diberi. Kalau hukum formal secara tertulis, ya secara tertulis, fikih hukum formal itu dianggap pahala. Tapi hukum di luar itu ya, etika dengan Allah itu beda lagi. Yang nilai Allah. Nah, namanya sedekah itu tidak memandang apakah hartanya itu dari. Jadi ini permasalahan yang beda, Pak. Orang memberi, saya memberikan Mbak Lia. Tapi memang tak tolong nggak warung, tak antip no. Aku ngekei ini, itu kalau hukum formal kita, ya itu jenis sedekah. Tapi masalah kok etika, Gusti Allah sing ngero, lagi kon nyedekai wong teko nyolong lu dosa. Hukum formal kita sing wis tertulis, nggo ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga. Iya kan? Memberinya ini. Nah, terkait memberi ini dari mana? Ono pidanae lek encene teko nyolong, tapi memberinya ini masalah urusan diterima kali Gusti Allah, iku Gusti Allah. Tapi bagaimanapun kita tahu, ya toh, wong aku iki sedekah teko perkara sing haram kok. Kira-kira diterima gak mbek Gusti Allah? Lah hukum formalnya iku jenenge sedekah karena memberi kebaikan kepada orang lain. Tapi masalah diterima gak ambek Gusti Allah beda lagi. Hak prerogatifnya Allah ya. Iyalah, itu hanya Allah. Tapi lek wis jelas lah wong iku teko nyolong perkara sing haram. Harame dikekno ning. Nah, kira-kira mbok dadi pahala apa gak? Sing kek pahala Gusti Allah. Lek hukum tulisane, hukum formalnya ya tetap jenenge memberikan. Memberikannya jenenge sedekah. Pahalane urusane Gusti Allah karek apik tagak mang asale. Ngoten nggih. Nah, nggih tapi yo mosok tapi sedekah ditolongno ngentip ngene yo wis tak gak bener. Jadi gak bener lah. Meski niatnya diniatkan untuk membantu orang lain ya Ustaz, mau sumber dananya itu sumbernya itu dari manapun, ya. Walaupun niatnya ingin membantu orang lain tetap nih. Tetap apa? Itu tadi. Ya tetap lah. Hukum formalnya jenenge sedekah, donasi lah, donasi atau infak. Tapi mangasane teko endi?
Haram tak gak? Asalnya haram. Dikekno wong, ya kekno gak apa-apa kan? Bantu saja, tapi urusan kok diterima Gusti Allah, urusan di Gusti Allah. Nah, kan begitu aja. Nah, jadi ya ojo lah mosok nyolong dihasilkan dari perkara sing haram disedekahkan. Ya tidak melarang, nyolongnya sing dilarang. Dihasilkan dari perkara sing haram iku sing dilarang, lek memberikannya ndak apa-apa. Jadi dua sisi yang berbeda ya Ustaz. Sisi berbeda. Kayak ini lho Mbak, umpama ya. Saya mau zakat dagang. Syaratnya zakat kan 1 haul sampai 1 haul dan 1 nisab. Saat nisabnya sekarang itu 54 juta. Tak hitung daganganku. Lu mending setahun rek wayahe zakat. Ya apa ya caranya aku cek zakat. Wis ngono hartaku iki tak kekno anak-anakku ae. Tak kekno akhirnya gak sampai 1 nisab. Akhirnya aku gak wajib. Iku jenenge direkayasa. Loh, hukum formal sah karena duit gak sampai 54, hargai dihitung gak sampai 54 juta harta dagangi, ya toh? Gak sampai. Tapi kan itu beli duit Gusti Allah. Beli duit hukum formal, tapi Allah. Kebenaran Allah sing lebih tahu. Terakhir Ustadz, ngoten apa? Ngoten. Ini penanya ini mempertanyakan tentang ruh tadi Ustadz. Roh. Iya. Setelah meninggal, di manakah ruh akan tinggal? Apakah benar ada istilah ruh yang tidak tenang atau gentayangan karena memiliki hutang di dunia? Ngoten. Ini kan banyak digambarkan cerita-cerita yang ada di TV ngoten sih Ustaz. Apakah benar ngoten? Nah, rujukan biasanya rujukan di TV kan biasanya kisah nyata ngoten. Okay. Apakah benar di Islam itu wonten seperti itu? Oh itu jawab repot, gak tahu mati ya sebenarnya. Lanjut. Itu pertanyaan jawabnya rada angel Mbak. Bukan angel apa ya? Panjang ya, panjang. Jadi apa benar roh lek diutang itu gentayangan? Ya gak gentayangan ya di tanggungan ngono ae. Tidak apa ya? Gak sempurna. Gak sempurna iki mergo jenenge tanggungan. Tapi ya apa gambarno nih? Yang nggak tahu mati. Saya jawab pengajian depan. Masalah yang itu ya. Antara roh yang oposisi istilah gentayangan sampai tidak. Nah, karena ini kalau dijawab secara fikih tidak ada jawabannya. Mati harus mati. Harus mengalaminya dulu kan Ustaz. Loh ya. Kalau dijawab secara syariat gak bisa jawab. Mati harus mati kalau istilah gentayangan. Tapi di dunia orang-orang yang mendalami ilmu tarekat hakikat itu ada penjelasannya. Dan itu ya harus ngaji, harus ngaji. Saya jawab apa? PR guys. PR mau minggu depan. Soalnya keterangan roh niku panjang dan kadang ngomong ini nggak paham. Apa maksudnya? Karena gak ngalami ya. Saya yo gak ngalami. PR malam itu nggih. Mungkin cukup itu Ustaz. Nggih. Pertanyaannya. Nggih. Sampun dilanjutkan minggu depan saja mungkin ya langsung minggu jadi depan. PR. Nggih. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh jamaah PTA Namirah yang sudah berpartisipasi dengan kami. Jangan lupa bagi rekan-rekan yang terlambat dan belum sempat menyaksikan pengajian virtual Mutiara Haramain pada hari ini, bisa menyaksikan ulang tayangan di media sosial PTA Namirah Travelindo, serta rekan-rekan jangan sampai terlewatkan pengajian virtual selanjutnya karena masih ada kajian dengan tema yang menarik dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Info lebih lanjut terkait pengajian virtual Mutiara Haramain bisa mengunjungi dan mengikuti media sosial kami di Instagram _Namirah
Facebook Namira Umroh, YouTube An-Namira Travelindo, atau bisa melalui sambungan telepon di 081 231841090. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.